Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan. Apa kabar semua? Puji Tuhan, kita sangat-sangat bersyukur karena pada pagi hari ini kita bisa datang bersama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Amin saudaraku. Dan juga buat yang pertama kali mengikuti ibadah ini, kami juga mengalu-ngalukan saudara terus stay dan menikmati dan bersama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Saya juga mendorong jemaat Tuhan untuk like dan share video ibadah online ini supaya bukan saja kita diberkati, tetapi orang lain juga bisa diberkati Tuhan. Amin, lewat perkataan Tuhan yang mereka dengar. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saudaraku kita juga mempersiapkan hati kita untuk memberi yang terbaik. Amin, memberi yang terbaik. Dan saya percaya bahwa cara pemberian kita sudah berbeza dengan yang dulu-dulu. Amin saudaraku. Kita sekarang memberi melalui online, melalui boost dan juga melalui tekan ataupun like star yang ada di bawah. Dan ini cara kita memberi. Suatu hal yang luar biasa yang baru buat kita, tetapi ya tidak menjadi penghalang untuk kita memberi kepada Tuhan. Amin saudaraku. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan dan juga persiapan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur buat pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena kami telah Engkau bawa masuk ke dalam hadirat-Mu dan kami merasakan jamahan Tuhan dan merasakan lawatan Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami sebentar. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu, kami mau mempersiapkan hati kami untuk menerima perkataan benih firman Tuhan yang sangat-sangat berkuasa ini untuk kami bisa menjalankan keluar kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami mau serahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, kita masih lagi berbicara tentang hidup layak di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Amin, dengan takut dan gentar seperti yang kita dengar pada minggu lalu. Tetapi dalam hari ini saya akan berbicara bagaimana kita hidup layak di hadapan Tuhan dengan dengan memajukan kerajaan Allah. Amin, sama-sama katakan memajukan kerajaan Allah. 1, 2, 3, memajukan kerajaan Allah. Amin saudaraku. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu mengerjakan keluar keselamatan kita. Amin. Dengan takut dan gentar. Dan ketika kita mengerjakan keluar keselamatan kita, bermaksud kita menjalankan tujuan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Salah satu yang Tuhan mau bukan saja saudara dan saya menerima keselamatan, tetapi Tuhan mau tujuan Tuhan dalam hidup kita salah satunya adalah mengerjakan keluar keselamatan. Dan hari ini kita berbicara bahwa ketika kita mengerjakan keluar keselamatan, kita juga secara tidak langsung sedang memperluaskan ataupun memajukan kerajaan Allah di dalam kita mengerjakan keselamatan. Amin. Dan kita percaya bahwa saudaraku, untuk kita mengerjakan keselamatan kita, saya percaya bahwa semua orang pasti akan menghadapi namanya ujian dan pencobaan dalam kehidupan mereka. Amin saudaraku. Dan kita tahu bahwa itu tidak akan menghalang kita untuk kita tetap berpegang kepada kebenaran Injil. Sehingga apapun yang kita alami, ujian, pencobaan yang datang dalam hidup kita, kita masih bisa memberikan ataupun mengerjakan keluar dan tidak meninggalkan Tuhan. Amin. Memegang ataupun menjaga keselamatan ini kita kerjakan keluar sehingga bukan saja kita menerima hal-hal yang luar biasa dari Tuhan, tetapi kita sedang memajukan kerajaan Tuhan. Makanya saudaraku, di dalam konteks jemaat di Filipi pada waktu itu, rasul-rasul memberikan mereka semangat, kekuatan, dan mereka katakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena pada waktu itu ketika gereja di Filipi baru saja menerima Tuhan dan di persekitaran mereka banyak saja yang menganiaya tentang iman mereka, tentang kepercayaan mereka. Namun para rasul mengatakan bahwa kamu harus berpegang dan mengerjakan keluar keselamatanmu yang telah kamu terima dengan takut dan gentar, karena dengan cara itu mereka menjalankan keluar tujuan Tuhan. Amin saudaraku, ini sangat penting. Mengerjakan keluar keselamatan dengan takut dan gentar dan dengan memajukan kerajaan Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, untuk kita mengerjakan keluar keselamatan kita, pada waktu yang sama kita sedang memajukan kerajaan Allah. Sudah pasti ia memerlukan komitmen dan pengorbanan. Amin saudaraku,
Ia memerlukan komitmen dan pengorbanan untuk kita bisa menggerakkan kerajaan Allah. Dan itu dibutuhkan di dalam kehidupan saudara ketika saudara mengejarkan keluar keselamatan itu. Kalau kita lihat saudaraku di dalam perjanjian baru mengenai Yohanes Pembaptis, dia adalah seorang yang Tuhan panggil dan pekerjaannya adalah untuk menyiapkan kedatangan Yesus dan memberitahukan kepada orang-orang di situ bahwa inilah dia anak Allah, anak manusia yang datang yang mengampuni dan menyelamatkan orang dari dosa. Dan sebelum pelayanan Yesus dimulai, Yohanes Pembaptis dia mempersiapkan jalan untuk kedatangan Yesus ketika itu, saudaraku. Dan dalam hal ini dia memberikan komitmen dan pengorbanan yang sepenuh di dalam pelayanannya. Sama dengan kita pada hari ini, saudaraku, kita juga dipanggil untuk bersiap sedia pada waktu kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dan di situ, dalam kita mengerjakan keselamatan, kita perlukan komitmen dan juga pengorbanan. Sejauh mana saudara komit menjalankan keluar keselamatan saudara? Adakah saudara berkorban dan sanggup melakukan apa saja untuk Tuhan? Di dalam setiap ujian yang datang dalam kehidupan kita, saudaraku. Mari kita baca dalam Markus pasal yang ke-11 dan ke-10. Bunyi firman Tuhan. Karena tentang dia, tentang siapa? Tentang Yohanes Pembaptis. Karena tentang dia ada tertulis, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Jadi saudaraku, kita lihat di sini. Panggilan Yohanes Pembaptis adalah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan anak manusia. Dan sejarah perjalanan, pelayanan Yohanes Pembaptis itu tercatat dalam sejarah di dalam firman Tuhan. Dan hari ini saudaraku, kita juga harus sama seperti Yohanes Pembaptis, menyiapkan diri kita untuk menantikan kedatangan Tuhan. Makanya saudaraku, kalau kita lihat Yohanes Pembaptis begitu komitmen, dia mengorbankan dirinya untuk pelayanan ini, mau menyiapkan dirinya untuk pelayanan ini. Kita tahu saudaraku, kalau kita baca firman Tuhan, kita melihat Yohanes Pembaptis tidak memakan makanan yang sembarangan. Dan kita lihat situ dia hanya menyentuh jenis minuman seperti madu dan juga dia makan belalang. Amin. Rambutnya juga panjang, tidak terurus pada waktu itu, saudaraku ya. Pakaiannya juga daripada kulit binatang. Dan dia tinggal di padang gurun. Dan dia berseru. Dan dia sedang mempersiapkan jalan untuk kedatangan anak manusia. Dan kita tahu bahwa saudaraku, dia terpisah dari kesenangan dunia. Tidak sama dengan orang-orang yang ada di situ ketika itu. Dia memisahkan diri. Karena dia tahu bahwa dia perlu komitmen dan berkorban untuk membuka jalan di dalam kedatangan anak manusia. Walaupun ketika itu saudaraku, banyak disalahartikan, disalahpahami tentang Yohanes Pembaptis. Tetapi saudaraku, dia melakukan pelayanan begitu luar biasa, saudaraku. Dan saya percaya bahwa di era Yohanes Pembaptis, caranya berkhotbah itu satu era yang baru, suatu revolusi ataupun satu pembaharuan di dalam dia berkhotbah. Dia katakan, bertobatlah kamu. Kerajaan Allah sudah dekat, sudah datang, sudah ada. Saudaraku, ini hal yang luar biasa. Karena Yohanes diutus untuk mempersiapkan kedatangan anak manusia, itu Yesus. Datang ke dalam dunia dan di mana Yesus memulakan pelayanannya setelah Yohanes, saudaraku. Jadi kalau kita lihat di sini, saudaraku, kita perlu seperti Yohanes Pembaptis. Yohanes menyiapkan jalan untuk anak manusia datang, dan saudara menantikan kedatangan Tuhan dan menyiapkan diri mengerjakan keselamatan untuk kedatangan anak manusia. Jadi semuanya itu kita perlukan pengorbanan dan menjadikan kita sebagai umat Tuhan, anak Tuhan yang luar biasa di dalam kerajaannya. Karena kita sedang memajukan kerajaan Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu bangkit, memenuhi panggilan kita di dalam Tuhan. Di dalam kita berkomitmen dan berkorban untuk kedatangan Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita baca saudaraku di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-11.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Saudaraku, kita lihat di sini, Yesus mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis telah bangkit menjadi lebih besar dari sesiapapun orang yang ada di dunia ketika itu. Oke, mungkin sampai hari ini yang dilahirkan melalui seorang wanita, hanya Yohanes. Karena panggilannya, karena pekerjaannya, karena tanggung jawabnya. Dia menyiapkan jalan untuk kedatangan anak manusia. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, untuk kita menjadi besar dan luar biasa dalam kerajaan Allah, kita perlu memiliki komitmen dan pengorbanan sama seperti Yohanes Pembaptis. Kita tahu panggilan kita. Kita harus mengerjakan keluar panggilan itu, saudaraku. Ini dia. Jadi sesungguhnya Tuhan punya satu rencana yang luar biasa untuk Yohanes. Tuhan telah memanggil dia, menetapkan dia berbeda daripada yang lain. Dengan tujuan untuk supaya Yohanes bisa mengerjakan panggilannya, keselamatannya dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan. Makanya saudaraku, kita sebagai umat Tuhan, umat Allah, kita perlu bangkit bersama-sama. Walaupun saat ini mungkin ada di antara kita masih belum melihat secara jelas tentang panggilan Tuhan yang khusus dalam hidupmu. Tetapi apa yang kau kerjakan di dalam Tuhan pada waktu ini, mari kita kerjakan dengan serius, dengan takut dan gentar. Karena itu berkaitan dengan keselamatan kita, mengerjakan keselamatan kita. Ketika kita selamat, saudaraku, ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan stop di sana. Dan tidak melakukan apa-apa, saudaraku. Bukan itu maksud Tuhan. Dan kita belajar beberapa minggu yang lalu bahwa keselamatan itu berkaitan dengan Tuhan Yesus datang, dia mengampuni dosa kita. Dan setelah kita diampuni, kita mengerjakan keluar keselamatan kita sebagai satu bangsa yang kudus. Imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah untuk menyatakan Tuhan kepada dunia. Amin, saudaraku. Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan saudara saya. Apapun situasi dan dimanapun Tuhan menempatkan kita untuk kita mengerjakan keluar kehidupan kita takut dan gentar di hadapan Tuhan. Dalam kita memajukan kerajaan Tuhan, kita perlu tahu bahwa kita lakukan sebaik mungkin dengan komitmen dan pengorbanan. Saudaraku, saya ingin tanya, selama saudara menjadi orang Kristen, adakah saudara komitmen di dalam mengerjakan keluar keselamatan saudara? Atau kita hanya sebagai jemaat biasa, dan tidak mau melakukan apa-apa, dan tidak mau ada langsung hubungan di dalam pelayanan atau melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Saudaraku, apapun pekerjaanmu hari ini, itu adalah pelayananmu kepada Tuhan. Karena setiap pekerjaan yang kita kerjakan keluar, kita mengerjakan dengan kesungguhan seperti untuk Tuhan, karena kita telah diselamatkan. Dan di situ orang bisa menilai dan melihat Tuhan dalam pekerjaan saudara dan saya. Makanya saudaraku, apapun panggilanmu, sekecil apapun yang saudara kerjakan, kerjakanlah dengan berkomitmen, dengan berkorban, dengan takut dan gentar di dalam mengerjakan keselamatan ini. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ini dia, Yesus berkata, dialah yang telah bangkit, dialah yang terbesar di antara semua orang, dan dialah, Yohanes Pembaptislah, yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Mungkin ada di antara kita tidak perasan tentang kehebatan Yohanes Pembaptis. Saudaraku, Yohanes Pembaptis juga dikatakan bahwa dialah Elia yang telah datang. Dan saya percaya bahwa Yesus ingin memberitahukan kepada kita bahwa ini dia Yohanes Pembaptis yang lebih terbesar, melakukan pekerjaan yang besar. Dia melakukan apa yang menjadi panggilannya. Dan saya percaya saudaraku, semua nabi-nabi yang ada dalam firman itu dalam Alkitab juga melakukan panggilan pelayanannya. Musa dipanggil untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Yosua dipanggil untuk menuntun bangsa ini untuk masuk dan berperang untuk merebut tanah-tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Yesus datang untuk menyelamatkan saudara dan saya dari dosa. Yohanes, firman Tuhan mengatakan, di antara manusia yang pernah lahir di dunia ini daripada wanita, Yohaneslah yang terbesar. Amin, saudaraku. Kenapa? Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa setiap kita yang ada di sini, ketika Tuhan memanggil kita, kita akan menjadi orang yang luar biasa di dalam pekerjaan pelayanan kita. Amin, saudaraku. Karena ini ada hubung kait dengan kita sedang memajukan kerajaan Tuhan. Saudaraku,
Ketika kerajaan Tuhan itu dimajukan di dalam kita mengerjakan keselamatan kita, di hari terakhir, Tuhan akan datang sebagai raja dan memerintah atas kerajaan itu. Dan saudara dan saya juga akan turut memerintah bersama dengan Tuhan. Ini dia saudaraku. Keselamatan ini tentang kita kerjakan keluar. Sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, saat ini mungkin kita melihat panggilan yang kita lakukan tidak kelihatan seperti sesuatu yang besar daripada pandangan dunia. Tetapi pada saat kita bangkit mengerjakan keluar panggilan kita, di dalam pemikiran kita bahwa kita sedang mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, maka percayalah, kita sedang melakukan pekerjaan perkara yang besar dan luar biasa. Amin saudaraku, ini dia. Kita perlu bangkit, mengerjakan keluar keselamatan kita supaya kita bisa mengistiharkan puji-pujian di dalam segala situasi kehidupan kita. Amin. Saudaraku, saya percaya bahwa setiap kita di sini, kita mengalami banyak hal dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan mau kita bisa bangkit mengistiharkan puji-pujian di dalam hal yang kita kerjakan keluar dalam kehidupan kita. Walaupun begitu banyak badai tekanan datang, depresi menghambat kehidupan kita. Tetapi kita tetap bertekun mengerjakan keluar keselamatan kita. Walaupun mungkin kita menghadapi namanya kematian, tetapi kita tetap bertahan dan mempertahankan iman kita, mengerjakan keselamatan kita di akhir-akhir nafas kita yang terakhir. Saudara yang seiman dalam Tuhan, kita perlu mengerti bahwa setelah kita diselamatkan dan keselamatan itu kita kerjakan keluar, saudaraku, kita adalah orang-orang yang telah memiliki kemenangan. Dan oleh itu kita harus kerjakan keluar kemenangan itu dengan takut dan gentar sehingga kita bisa mengistiharkan puji-pujian melalui komitmen, pengorbanan. Kita menyadari bahwa apa yang kita kerjakan keluar itu pasti akan memuliakan Tuhan. Pasti di mana kita mengistiharkan puji-pujian kepada Tuhan. Hanya di dalam situasi kita mengalami ujian dan pencobaan, dalam kita mengerjakan keselamatan, dalam kita memajukan kerajaan Allah, disitulah kemuliaan Allah dipancarkan, dinyatakan, dan kita bisa mengistiharkan puji-pujian, syukur kita di dalam hadirat Tuhan. Amin saudaraku, kita perlu komitmen dan berkorban di dalam mengistiharkan, bangkit mengistiharkan puji-pujian di dalam segala situasi kita. Amin saudaraku. Saudaraku, kalau kita lihat Yesus sendiri, ketika dia berada di Getsemani, semua kita telah mengerti dan mengetahui peristiwa ini, di mana Yesus berada di Getsemani, dia sangat-sangat bergumul. Dia berusaha komitmen dengan panggilannya. Dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan dibawa dan diadili dan akan mati di atas kayu salib untuk dosa saudara. Dan dia tahu ini adalah keinginan Bapaknya. Tetapi saudaraku, dia berkorban dan komitmen lewat panggilannya. Supaya apa yang dia lakukan di dalam penderitaannya ini, Allah Bapa di sorga mengalami, dimuliakan, diagungkan lewat pekerjaan yang Yesus lakukan. Sama dengan saudara dan saya. Ketika kita mengalami situasi yang sulit dalam hidup kita, disitulah kita harus menyatakan puji-pujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan disitulah kerajaan Allah bisa dimajukan dan dikembangkan. Amin saudaraku. Jadi kita tahu semakin kita mendekati hari-hari kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, semakin berat ujian yang kita hadapi saudaraku. Semakin Yesus mau datang, semakin berat persoalan situasi yang kita hadapi. Hari ini dunia digoncangkan oleh ribuan virus terhadap manusia. Sehingga menggoncangkan ekonomi, hubungan, ibadah kita, pekerjaan kita. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kedatangan Yesus pada kali yang kedua membuat kita benar-benar teruji di dalam iman kita. Teruji di dalam keselamatan kita. Makanya saudaraku, kita perlu mendakapi kebenaran ini dengan sikap yang serius. Karena waktu-waktu pengujian ini
telah datang dan pasti akan datang ujian dan pencobaan yang lebih besar. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita tetap bertahan. Amin. Kalau kita lihat Yohanes Pembaptis, saudaraku, ketika dia mengalami ujian, di mana pada waktu itu dia ditangkap dan dimasukkan penjara, dia merasakan bahwa dia hampir-hampir saja merasakan bahwa dia gagal. Dan bayangkan saudaraku, dia adalah orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan Tuhan mengatakan bahwa dia adalah yang besar daripada yang lain. Di dalam dia menghadapi ujian, ketika dia berada di dalam penjara, imannya digoncangkan saudaraku. Dan dia tahu bahwa dia melayani tujuan panggilannya. Tetapi ketika dia mengalami ujian, imannya juga digoncangkan. Sangat berat saudaraku apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Ketika itu dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan mati dan akan kepalanya akan dipancung, akan dipotong. Apa yang berlaku saudaraku dalam keadaan seperti ini? Masihkah saudara bertahan akan imanmu kepada Tuhan? Pada saat kita diuji dan kita berada dalam kedudukan Yohanes Pembaptis, dan saudara tahu bahwa sebentar lagi saudara akan mati atau dibunuh karena pekerjaan pelayanan saudara. Adakah saudara masih mempertahankan iman saudara, atau saudara tidak lagi setia dan saudara tidak lagi berharap kepada Tuhan, dan saudara lagi pada waktu itu saudara menyalahkan Tuhan? Saudaraku, Yohanes Pembaptis dalam keadaan seperti ini. Dia panggil murid-muridnya, beritahu kepada Yesus, diakah Mesias yang sudah datang, atau saya perlu penunggu yang lain? Maka Yesus berkata bahwa memberitahukan kepada Yohanes Pembaptis, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Orang buta melihat. Adakah engkau masih tidak percaya dengan apa yang saya kerjakan? Kata Tuhan. Makanya saudaraku, dalam keadaan seperti ini juga, saya percaya bahwa dalam hati kecil Yohanes Pembaptis, dia juga masih mau dibebaskan dan keluar. Dan sudah pasti dia akan juga meminta pertolongan daripada Yesus supaya dia selamatkan. Tetapi saudaraku, tidak semua keinginan kita itu di dalam ujian akan dituruti oleh Tuhan. Walaupun dia adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, berkuasa di dunia, berkuasa di sorga, dan dia berkuasa di dalam segala sesuatu. Walaupun saudaraku, tidak semestinya Tuhan akan menunaikan apa yang menjadi keinginan saudara dalam situasi yang sulit seperti ini. Makanya saudaraku, apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu tetap setia dan percaya. Bukannya kita menyalahkan Tuhan ketika kita menghadapi situasi yang sulit. Walaupun kita tahu bahwa Yesus telah mati untuk kita dan berkorban untuk kita dan mengampuni dosa kita dan kita menerima keselamatan. Saudaraku, Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, cukuplah kasih karuniaku, kuberikan kepadamu. Makanya tanggung jawab kita tetap mengerjakan keluar keselamatan kita. Dan kita percaya bahwa apapun keadaan kita, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Ketika Yesus berada di Getsemani, dan dia berkata, biarlah cawan, dia mau supaya cawan penderitaan itu berlalu. Tetapi apa yang dia katakan, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Makanya saudaraku, Tuhan Yesus, dia katakan dalam hatinya, kalau boleh dia tidak masuk ataupun mengalami penderitaan dan mati di atas kayu salib. Tetapi itu bukan kehendak Tuhan, bukan kehendak Bapaknya. Dia harus melalui penderitaan ini supaya kemuliaan, puji-pujian, kemuliaan Tuhan itu bisa dinyatakan di tengah-tengah dunia. Lewat apa yang dia lakukan. Makanya oleh apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu, saudaraku, saudara dan saya menerima keselamatan. Kasih karunia Tuhan diberikan kepada saudara. Dan saudara adalah orang yang akan menerima janji dan warisan Tuhan. Makanya mari kita bangkit saudaraku. Apapun situasi yang kita hadapi pada waktu ini, kita tetap bertahan di dalam kehidupan kita. Amin saudaraku, ini dia. Kita perlu melayani tujuan Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segala yang kita ada. Apapun yang berlaku dalam kehidupan kita, kita perlu sadar bahwa kita harus mengerjakan keluar keselamatan kita dengan takut dan gentar, dan jangan
mau digeser oleh keselamatanmu. Saudara yang seiman dalam Tuhan, pernahkah kita mengalami situasi seperti Yohanes Pembaptis? Ataupun sekurang-kurangnya saudara mengalami hal-hal yang digoncangkan, mengaitkan tentang keselamatan saudara, ujian yang datang, mungkin dari keluarga atau siapapun. Saudaraku, ini dia, kita perlu tetap percaya kepada Tuhan. Jangan dalam situasi yang kita alami, kita tanya, di mana Tuhan? Mana Tuhan yang saya percaya? Ataupun orang lain katakan, kamu dalam keadaan seperti ini, mana Tuhanmu? Seperti Ayub, saudaraku, ketika dia mengalami ujian, banyak borok-borok dia ada di kepalanya sampai di kakinya. Teman-temannya, istrinya katakan, mana Tuhanmu yang menolong engkau? Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, apapun keadaan kita tetap stay strong. Kerjakanlah keluarmu, keselamatanmu dengan takut dan gentar. Supaya kita bisa menang di dalam krisis yang kita hadapi. Amin. Untuk kita menang dalam krisis ini, saudaraku, dalam ujian, maka pentingnya orang-orang yang ada dalam kehidupan kita. Maka, saudaraku, Tuhan menjadikan kita sebagai satu bangsa. Maksudnya satu bangsa itu bukan hidup sendiri-sendiri. Kita perlukan orang lain yang ada di sekitar kita untuk menolong kita di dalam ketika kita menghadapi ujian dan pencobaan dalam kehidupan kita. Pentingnya kita bergaul dengan orang-orang yang ada dalam gereja. Supaya ketika kita dalam keadaan keresahan, susah hati, menghadapi ujian, ada orang lain yang bisa menolong dan menghiburkan kita. Makanya saudaraku, ini caranya supaya kita menjadi seorang pemenang. Kita bisa bangkit di dalam krisis yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Di dalam kita memajukan kerajaan Tuhan. Amin saudaraku. Kalau kita lihat saudaraku, kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-11, yang kedua, yang ketiga. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Saudaraku, dalam keadaan ini, Yohanes juga sangat bersyukur, karena dia memiliki murid-muridnya yang ada di sekitarnya. Dalam keadaan dia mengalami penderitaan di penjara, saudaraku, dia kasih tahu kepada murid-muridnya, tolong pesan, beritahukan kepada Yesus, engkaukah Mesias yang dinantikan itu. Ada muridnya yang setia bersama dengan dia di dalam ujian yang dihadapi oleh Yohanes Pembaptis. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, ada dua muridnya juga mendampingi. Tetapi kalau kita baca, saudaraku, kedua muridnya ini tidur ya. Tapi kita mengucap syukur ada malaikat Tuhan yang memberikan dia kekuatan. Amin saudaraku. Jadi ini dia. Kita perlu sentiasa memiliki hubungan dengan satu dengan lain. Supaya ketika ujian datang dalam kehidupan kita, kita bisa menjadi orang-orang yang luar biasa, saudaraku. Amin. Kita tidak bisa hadapi ujian yang datang itu sendiri-sendiri. Karena kita perlukan orang lain mendorong kita. Kita perlukan perkataan dorongan, perkataan firman Tuhan, perkataan doa daripada orang lain untuk kita menghadapi ujian yang datang dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Ini sangat penting. Jadi kita tahu bahwa Tuhan telah meletakkan kita sebagai satu imamat yang rajani, bangsa yang kudus, agar kita terus bersama-sama, terus kekal bersatu dan menyatakan puji-pujian bagi Allah. Amin. Saudara yang seiman dalam Tuhan, kita harus sadar, kita perlu berkomitmen kepada rencana dan tujuan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita bisa mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, di dalam proses yang melibatkan ujian, penderitaan, di dalam kehidupan kita, karena kita juga memerlukan orang lain untuk mendorong kita. Amin saudaraku, makanya penting, kelompok sel itu penting untuk kita saling mendorong dalam kelompok sel kita. Kalau kita hidup sendiri-sendiri, saudaraku, kalau kita mengalami ujian, kita mengalami kesengsaraan, apalagi melibatkan iman kita, kepercayaan kita. Saudaraku, saudara dan saya perlukan orang lain. Orang-orang yang rohani untuk memberikan dorongan supaya ketika kita mengalami ujian, kita bisa mengalami kemenangan dan kita membawa puji-pujian bagi kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin, saudaraku. Ini dia, di dalam memajukan kerajaan Allah, di dalam hidup kita juga perlu bertempur melawan kerajaan roh ataupun kerajaan kegelapan, agar kerajaan Allah itu datang atas kehidupan kita dan kita bisa memajukan kerajaan itu. Saudaraku, ingat, kita ada menyentuh bahwa kita akan masuk ke dalam kerajaan kekal dan Yesus akan memerintah
di bumi. Amin saudaraku. Kalau kita berbicara tentang kerajaan, kita percaya bahwa Yesus adalah raja dalam kerajaannya. Dan kita tahu juga bahwa musuh juga ada kerajaan di dalam dunia ini. Yaitu kerajaan kegelapan yang coba mempengaruhi kehidupan anak-anak Tuhan supaya bergabung masuk ke dalam kerajaan kegelapan dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kerajaan kegelapan. Tetapi kita adalah anak Tuhan, anak terang. Maka kita mengerjakan apa yang ada di dalam kerajaan terang, yaitu kerajaan Tuhan. Kerajaan Allah yang harus kita kerjakan keluar, supaya kita bisa menjangkau lebih ramai jiwa-jiwa dan diselamatkan dan masuk bersama-sama sebagai satu bangsa yang kudus di dalam kerajaannya, di mana ketika Yesus datang pada kali yang kedua, Dia akan menjadi raja atas kehidupan saudara dan saya. Makanya saudaraku, kita perlu mengerti bahwa kedatangan Yesus, Dia akan menjadi raja dalam kehidupan kita. Makanya mari kita majukan kerajaan Allah dengan mempersiapkan jalan bagi kedatangannya. Amin. Kita tahu saudaraku, Yohanes Pembaptis dipanggil dengan tujuan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus yang adalah Mesias. Tetapi saudara dipanggil untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Saudaraku, sebab itu kita perlu menghadapi ujian untuk kita bisa mengembangkan kerajaan Tuhan. Kita tidak bisa mengembangkan kerajaan Tuhan kalau kita hanya dalam keadaan senang-senang. Tidak bisa saudaraku. Kerajaan Tuhan itu harus dikembangkan. Dan kita perlu melawan. Dan kita perlu menghancurkan pekerjaan kerajaan kegelapan. Supaya kerajaan Allah itu bisa dikembangkan. Makanya saudaraku, kita perlu mempersiapkan bagi kedatangan Yesus pada kali yang kedua, di mana kita harus bersiap menentang atau menghadapi pertempuran melawan kerajaan kegelapan. Amin saudaraku. Jadi kita dalam memajukan kerajaan Allah, kita sedang bertempur. Amin. Bukan bertempur secara jasmania, tetapi secara roh. Kita mengalahkan pekerjaan-pekerjaan kegelapan, kerajaan-kerajaan kegelapan. Supaya kita bisa mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus pada kali yang kedua, sehingga kita bisa masuk di dalam era yang baru, di mana Yesus akan memerintah saudaraku. Pastinya hal ini tidak mudah buat kita. Tetapi kita perlu tahu bahwa itulah salah satu panggilan kita adalah untuk bertempur, untuk menghancurkan kuasa kegelapan. Bayangkan saudaraku, ketika Yohanes Pembaptis datang, dia memberitakan tentang kerajaan Allah telah dekat. Dia mengalami banyak sekali tantangan. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita baca, kerajaan surga telah disereng oleh orang yang ingin menguasainya melalui kekerasan dan keganasan. Dan orang yang ganas berusaha menguasainya dengan kekerasan. Ini dia. Kuasa kegelapan sedang mau menyerong kerajaan Tuhan. Tetapi kita perlu tahu bahwa kita adalah umat pemenang. Kita perlu mempengaruhi dan kita perlu bisa menyatakan kemenangan kerajaan Allah ini. Amin saudaraku. Jadi mungkin saja pada waktu ini kita tidak menyadari bahwa betapa pentingnya pelayanan saudara. Mungkin juga pada waktu itu Yohanes Pembaptis tidak menyadari betapa pentingnya dia berada di tengah-tengah bangsa itu untuk memberitakan kerajaan Allah. Saudaraku, apapun yang saudara kerjakan, besar atau kecil, saudara dan saya sedang mengembangkan, sedang memajukan kerajaan Allah. Apapun pekerjaan saudara. Saudara dan saya sedang memajukan kerajaan Allah. Dan saya percaya bahwa kalau kita sebagai umat Tuhan dan tidak berpikir bahwa apa yang kita kerjakan ini adalah untuk membangunkan kerajaan Allah, sudah pasti pekerjaan yang kita kerjakan itu adalah pekerjaan yang kita tidak anggap sebagai penting dalam kehidupan kita. Makanya saudaraku, apapun panggilanmu, adakah saudara sebagai pemimpin pujian, saudara seorang pemimpin sel, ataupun seorang bekerja, saudara bisnis, ataupun sebagai seorang suri rumah tangga, yang menjaga, yang di rumah mendidik anak-anak. Saudaraku, semua pekerjaan ini, semua pelayanan ini, kita sedang memajukan kerajaan Allah. Katakan amin. Haleluya. Sebab itu saudaraku sangat penting kita perlu kerjakan keluar keselamatan kita dengan takut dan gentar di dalam melayani Dia. Amin saudaraku. Karena kita tahu bahwa kita sadar bahwa kesan daripada pelayanan kita itu sangat besar. Amin.
Apapun yang kita kerjakan walaupun kecil, ya sangat besar bagi Tuhan untuk kita memajukan kerajaannya. Makanya saudaraku, dalam hal kita memajukan kerajaan Tuhan, kita perlu belajar tunduk dan taat pada kehendak Tuhan dalam segala situasi. Supaya saudaraku, bukan kehendak kita yang terjadi, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam situasi yang kita alami. Apabila kita melalui pergumulan seperti Yohanes, saudaraku, dan sehingga dia mengalami kematian dan bukan dan dia tahu bahwa dia akan mati, dan Yesus, dan dia menanyakan tentang Yesus, dan saya percaya bahwa dia juga mau Yesus mengerti apa yang dialami. Saya percaya bahwa Yesus mengerti apa yang Yohanes Pembaptis alami, tetapi bukan apa yang Yohanes Pembaptis inginkan Yesus kerjakan, tetapi apa yang Yesus mau kerjakan dalam hidup Yohanes Pembaptis. Ini saudara, kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 hingga yang ke-6, Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Ini respon Yesus kepada pertanyaan Yohanes. Makanya saudaraku, banyak di antara kita dalam keadaan kita terjepit, kita mau keinginan kita dipenuhi. Akhirnya ketika keinginan kita tidak dipenuhi oleh Tuhan, makanya kita kecewa lalu menolak Tuhan. Ramai orang Kristen, mereka menolak Tuhan, meresponi keadaan mereka mau terjadi sesuai dengan keinginan mereka, tetapi tidak terjadi, maka mereka marah dengan Tuhan dan tinggalkan Tuhan di dalam situasi yang mereka hadapi pada waktu itu. Makanya saudaraku, ini dia, Yesus memberitahukan kepada Yohanes apa yang dia lakukan. Dan Yesus bertanya dan memberitahu, jangan kecewa dan jangan menolak aku dengan apa yang dia alami. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, yang paling penting adalah kita perlu mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kita. Tuhan boleh saja menyelamatkan kita dan menyatakan mujizatnya, tetapi apakah itu menjadi kehendak kita dalam kehidupan kita? Rasul Paulus, saudaraku, Yesus mengerti bahwa di dalam dagingnya dia ada duri dalam daging. Yesus bisa saja mencabut, tetapi Tuhan tidak mencabutnya. Untuk mengizinkan Paulus tetap humble, rendah hati di dalam melayani. Yesus bisa saja menyelamatkan Yohanes Pembaptis, bisa saja. Yesus juga bisa saja ketika di atas kayu salib, dia memanggil laskar-laskar ataupun panglima-panglima perang, malaikat-malaikat perang untuk datang membantu, bisa saja. Tetapi bukan kehendaknya yang perlu terjadi, tetapi kehendak Tuhan. Makanya saudaraku, ini yang penting untuk kita mengerti di dalam kita memajukan kerajaan Allah. Makanya kita perlu bertahan dan jangan tersandung. Kalaupun kita tersandung jatuh, luka, jangan salahkan Tuhan saudaraku. Kita perlu bangkit kembali. Supaya kerajaan Allah itu menjadi tanggung jawab kita untuk kita kerjakan keluar. Amin saudaraku. Karena jika kita tersandung dan kita kehilangan apa yang Tuhan telah rancangkan dalam kehidupan kita, makanya saudaraku, kita tidak bisa mengerjakan keselamatan kita keluar. Jadi sering kali kalau kita lihat banyak orang ketika mengalami kesusahan, pergumulan, mereka tersandung, mereka terluka. Akhirnya mereka tinggalkan Yesus. Saudaraku, belajarlah dari Yohanes, belajarlah lagi Yesus. Dia katakan bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Jadi ini perlu kita ingat saudaraku, dalam keadaan begini kerajaan Allah sedang bergerak maju. Kita tahu bahwa orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta ditahirkan, orang tuli mendengar, orang mati dihidupkan, semua perkabaran baik disampaikan kepada orang-orang miskin. Dalam keadaan kita mengalami penganiayaan, kita sedang menggerakkan kerajaan Allah. Dan dalam sisi yang lain, kuasa Tuhan sedang bekerja ke atas orang-orang yang memerlukan pertolongan daripada Tuhan. Walaupun apa yang kita inginkan dari Tuhan itu tidak dijawab, saudaraku, karena saya percaya bahwa Tuhan punya rancangan dan Tuhan akan menjawab situasi kita sesuai dengan keinginan Tuhan dan bukan keinginan saudara. Makanya saudaraku, kerajaan Allah sedang bergerak maju pada waktu ini dan kita percaya kita akan terus maju. Inilah apa yang coba Yesus sampaikan kepada Yohanes Pembaptis, bertahanlah. Bertahanlah Yohanes. Bertahanlah kita sebagai orang-orang yang percaya. Bertahanlah di dalam ujian yang kau hadapi pada waktu ini.
Karena kita sedang menggerakkan kerajaan Tuhan. Sebentar lagi Tuhan akan datang memerintah atas kerajaannya di muka bumi ini. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ketika kita tersandung, bangkitlah. Firman Tuhan, berusahalah supaya kita jangan tersandung, saudaraku. Di dalam 1 Petrus yang terakhir, 1 Petrus pasal 2 ayat ke-8, mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka telah disediakan. Sediakan apa, saudaraku? Pastinya penghukuman, penghakiman. Dan kita bicara tentang penghukuman, penghakiman buat orang-orang yang tegar tengkuk, orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang tidak menghargai keselamatan ini. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, mari kita benar-benar bisa bertahan dalam panggilan kita. Apapun ujian yang saudara hadapi, mari tetap kuat, semangat. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan lepaskan, jangan tinggalkan Tuhan, jangan salahkan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan mengerti segala sesuatu apa yang kita hadapi. Dan saya percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Manusia ingin cepat-cepat minta pertolongan Tuhan. Tetapi saudaraku, Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Jadi kita perlu sadar dan mengerti bahwa perkabaran Injil, perkabaran yang Tuhan mau kita dengar dan ketahui tentang hidup layak di hadapan Tuhan, mengerjakan keluar keselamatan kita dengan takut dan gentar, memperluaskan kerajaan Allah di dalam ujian dan cobaan yang saudara hadapi pada waktu ini. Ingatlah, Tuhan, kita sedang menggerakkan kerajaan Tuhan. Saya berharap supaya kita memahami bagaimana kita tahu dan mengerjakan keluar keselamatan kita dengan takut dan gentar, dengan menjalankan keluar tujuan saudara dan saya diciptakan. Tujuan saudara berada di muka bumi ini. Amin saudaraku, mari kita bersemangat untuk majukan kerajaan Allah. Amin saudaraku, dengan mengerjakan keluar keselamatan, takut dan gentar akan Dia. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau mengajarkan kami tentang keselamatan, mengerjakan keluar keselamatan yang kami ada Tuhan. Yang Engkau berikan Tuhan, lewat kasih karunia-Mu kami diberikan keselamatan dengan cuma-cuma. Hanya Engkau mau kami mengerjakan keluar Tuhan, dengan takut dan gentar. Karena pekerjaan yang kami lakukan ini Tuhan, kami sedang memajukan kerajaan-Mu, dan di mana Engkau akan datang pada kali yang kedua. Kami juga sedang mempersiapkan kehidupan kami untuk kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang memberikan kami semangat, dorongan untuk kami terus maju di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami alami, apapun situasi yang kami alami pada waktu ini Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang jadi Tuhan, supaya kerajaan Allah bisa dinyatakan, rancangan Allah bisa dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah hati Tuhan Engkau hiburkan. Terima kasih Bapak, berkati setiap umat-Mu yang ada di live Facebook ini Tuhan. Setiap kami yang mendengarkan, berkati kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, kami serahkan firman Tuhan yang telah selesai ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.